Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'dah al-qa'il fi hadisihi man shoma ramadana imanan wa ihtisaban yufira lahu ma taqaddama min dhanbi al-hadis al-maqam al-maqam wa qala azza min qa'il a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Hadrotal Aisyah Rahimullah Sayyid Barakiri sekedar berasal disebut utamanya dengan tokoh masyarakat Kota Dusun Menikah tanpa terkecuali ada di sekitar Kota Dusun dengan terlalu masjid Baitur Rahim kaum berusaha menghormati uki sebagai pengurus masjid, anak-anak pengajar masjid yang saya banggakan. Hadirin seluruh jamaah ibadah agung, mereka bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah. Pertama-tama kami izin suri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten suri menika kula panjenengan tansah dipundhut kepada Allah. Sehingga kita saged sesarengan rabu saperlu dherekaken saha istiqomah pengajian mugi menjelang berbuka mungkin menika kajian kitab Silat Tauhid. Mugi-mugi sarana kasrahu panjenengan sedaya wonten majelis menika. Mugi-mugi bersama kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kami salawat salam, mugi-mugi berdoa berketuhan junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkang sampun paling kebedah kepada kita sedaya yang menika al-Qur'anul Islam wal Iman. Hadirin para anak-anakku semuanya yang saya banggakan, saderengipun maos iki wonten kajian Fatihah sepindah dumateng almarhum Bapak Haji Yati nomor kali almarhum Bapak Mansur, almarhum Siti Asrifah, almarhumah Siti Asrifah, almarhumah Ibu Musti, almarhum Bapak Asrami. Allahumma ghfir lahu Sehulillah lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
anak-anakku semuanya yang saya banggakan, perjalanan waktu tak terasa pada sore hari ini telah mengantarkan kita memasuki insya Allah hari yang ke-9 ya. Coba anak-anak, puasa kita sudah nyampe hari berapa? Kita puasa hari Kamis, sekarang hari apa? Berarti sudah dapat berapa kali puasa kita? 9 masih tetap puasa anak. Sing temen puasa maghrib. Ya Allah, muga-muga ya puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalian harus tetap berpuasa sampai di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Ya, berarti nanti malam sholat tarawihnya malam keberapa anak-anak? Kalau hari ini dapat 9 hari, berarti ini tarawih malam berapa? 10. Kalian mengikuti ibadah sholat tarawih sejak awal Ramadan ya? Nih, nanti malam ya, spesial malam yang ke-10, keutamaan ibadah sholat tarawih ya. Sebagian ada yang mengatakan sapa wonge sing sembahyang tarawih pada malam ke-10 kita akan diberi oleh Allah kebaikan dunia akhir. Senang gak anak-anak? Senang gak? Makanya nanti malam jangan lupa ya. Jangan lupa apa? Sholat. Tentunya sebelumnya apa? Setelah maghrib berjamaah, lalu kemudian sholat isya secara berjamaah. Moga-moga iso istiqomah ya. Allahumma anak-anakku semuanya, taklim kita pada hari ini masih melanjutkan pembahasan yang lalu, masih berkaitan tentang sholat. Mungkin anak-anakku ada yang bawa kitab Sulam Taufik, bisa dilihat halaman 55. Ayo dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahi. Yang keras suaranya. Bismillahi. Awiti ngaji ingsun lawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, sifate Allah kang paling welas ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi, sifate Allah kang paling welas ing dalem akhirat. Beloko. Untuk yang cewek-cewek diikuti Pak Ustadz ya. Yang nggak ngomong dewe. Setuju. Coba faslun, ikuti faslun utawi ikilah fasol wasurito lan den syaratake ma'ama serta barang
marro kang liwat apa ma liko buliha krono ketrimoe sholat indah wahi wuduwe Allah Ta'ala. Yang cewek kok gak terdengar suaranya ya, kemana? Ayo sekali lagi. Ayak sida yento arep nejo sapa wong biha kelawan sholat wajah Allah Ta'ala niat madhep tolek ridani Allah Ta'ala wahdahu alih suwijine Allah wa ayyakuna lan yen ono apa makuluhu perkara kang tepangan wa malbusuhu lan perkara kang tenenggu wa usollahu lan perkara kang tengae salat sapa musolli halalan halal. Ayo tinggal dikit wa ayyahullah lan yentonia ngatiraken apa qalbuhu atine musolli fiha ing dalem nalika salat falaisa moko ora ono lahu kedue musolli min sholatihi saking sholate wong illama angin barang apola kang angen-angen minha saking sholat wa alla yajiba lan yento ora ujub sapa wong biha kelawan sholat ila akhirihi wallahu a'lam bis-shawab. Ibu-ibu, keluargaku, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, saat bernikah tapi mengenai syarat diterima sholat kita di sisi Allah. Anak-anak, biar sholat kita diterima oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Hari ini mari kita bahas. Setuju? Kalian yang diam, Pak Ustadz yang menjelaskan. Ya, sebelah sini. Pakai pimpinan itu dulu ya. Coba syarat diterima sholat kita di hadapan Allah. Tadi syaratnya ada berapa, Nana? 4. Mana 4? Coba tangannya ke atas. Apa tadi Pak Ustadz bilang? Syarat diterimanya sholat seseorang di hadapan Allah ada berapa? Ada berapa? Iya, ada 4. Siji yang kita baca tadi, nalika sholat ayyak sida biha wajhallahi ta'ala wahdah. Ketika niat tujuan kita hanya semata-mata ikhlas mencari ridhonya maka berarti kalau kalian ingin sholatnya diterima harus ikhlas
ketika coba anak-anak kesini ikhlas gak datang ke masjid? Ikhlas gak datang ke masjid? Alhamdulillah, biar ikhlas ya, biar amal kalian diterima oleh Allah. Sholat juga begitu anak-anak, pertama harus ikhlas. Jangan sampai tujuannya ingin dipuji temannya. Ada nggak yang sholat ingin dipuji temannya? Gak ada ya. Berarti kalau mau berangkat sholat ya, pertama yang harus kita tata niat ya apa? Sholatnya hanya semata-mata ikhlas apa? Mencari ridho Allah subhanahu. Sama dengan kalian hari ini. Kalian hari ini berkumpul bersama untuk mengaji apa? Dalam rangka menjelang berbuka. Jangan sampai tujuan ingin supaya aku kok ngaji oleh jangan boleh tujuan begitu ya anak ya. Tujuannya mencari ridho Allah. Jika dapat duit alhamdulillah. Jika enggak dapat apa ucapkan biasanya? Innalillah. Tetap alhamdulillah. Insya Allah panitia sudah menyediakan anak-anak ya. Yang penting kita duduk bersama, niat kita berharap ridho Allah. Insya Allah amal kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak-anak ketika mau sholat harus diingat ya. Dalam kitab Sulat Taufik Pak Ustadz bilang ya, syarat diterima sholat kita pertama apa tadi? Niat apa? Ikhlas mata-mata mencari ridho Allah. Makanya usahakan anak-anak ya ketika sholat, apalagi kalian datang ke masjid ya, masih ingat gak etika masuk masjid? Ketika mau masjid apa? Dahulukan kaki sebelah kanan apa kiri? Kanan. Kemudian apa lagi? Doanya apa? Doa masuk masjid. Suka apa? Bismillah. Allahumma ufirli dunubi waftahli abwab mati ya, sambil dia akhirnya sini. Setelah doa kemudian apa nana? Kalau kalian punya wudu, lakukan sholat tahiyatul masjid ya. Setelah tahiyatul masjid kita lakukan ya, menanti ya, sambil lalu apa? Menanti jamaah dimulai. Paham anak-anak? Nah setelah di masjid tolong jangan berguru. Siapa yang biasanya berguru di masjid ngaco? Lu gak boleh ya. Udah nang masjid apalagi mau sholat, jaga lisan, jangan berguru karena kita akan sholat. Apalagi sholat sudah dimulai, jangan sampai bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Nanti kalau Pak Ustadz lihat ya ketika sholat kok rame, berarti ngajinya gak paham ya. Pilih-pilih ketika sholat jangan ketika sholat niatnya ditata semata-mata ikhlas apa? Mencari ridho Allah subhanahu. Nah, tidak hanya sholat niatnya hanya mencari ridho Allah anak-anak. Puasa yang kita lakukan sejak awal Ramadan sampai hari ini ya, harus dengan niat semata-mata karena panggilan iman, mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya anak-anak
dirahasiakan Allah. Coba Pak Ustadz mau tanya, ketika kalian sholat jamaah dikasih pahala berapa sama Allah? 27 derajat. Artinya apa? 1/27. Tapi ketika kita puasa itu hanya rahasia hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang lainnya ada batasan pahala, ya. Ibadah yang lainnya ada hitungan pahala, termasuk hitungan kebaikan, ya, bisa dilipat gandakan dari 1 menjadi 10, bahkan bisa menjadi 700. Khusus puasa rahasia kita sama Allah Subhanahu. Makanya anak-anak, meskipun kalian di kamar, di rumah, tidak ada teman, waktunya puasa tetap jangan sampai nih. Ada nggak teman kita ketika puasa minum? Ada nggak Jung? Ajung, waktu ini kosong ngombe ada nggak? Iya, aku ya, enggak ya? Alhamdulillah ada mama, ada ayah, ya, karena puasa nggak boleh minum sebelum waktu tiba sholat kamu namanya siapa? Puasa berapa hari lama gitu ya, dapat 9. Ada orang, tidak ada orang, nggak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Setuju anak-anak? Iya, kalau ya ketika ke kamar kecil ya nggak boleh minum, kalau buka-buka kulkas, kalau bikin makanan, ya, karena masih puasa. Ya, jadi meskipun tidak ada orang karena puasa kita lakukan semata-mata ikhlas berharap ridho Allah, imanan wahtisaban, insya Allah kita mampu mencegah ketika puasa tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Paham anak-anak? Makanya semua ibadah harus diniati ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ibadah sholat kita atau yang lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita tata, ayat sida biha wajhallahi ta'ala. Pak Ustaz, bagaimana ketika niat saya belajar di sekolah? Coba, apa perlu mengharap ridho Allah? Niat ketika belajar itu pun harus apa? Niat berharap ridho ngilangi kebodohan, ya anak, supaya pintar, ya, karena dengan belajar pengetahuan kita tambah. Karena niatnya berharap ridho Allah, insya Allah ya sedikit demi sedikit ya kalian diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu, mulai sejak PAUD, TK, SD, madrasah, MI, SMP, sanawiyah. Ketika niat mau berangkat sholat, kita tak niat boleh ridhani Gusti Allah. Setuju anak-anak? Paham? Mau mengaji Pak Ustaz, apa yang harus kita tata dulu? Mau mengaji pun tetap niatnya semata
supaya apa? Kita apa? Dengan makan, dengan minum apa? Supaya tambah giat ibadah. Makanya anak-anak, setiap sesuatu ya sah tidaknya sesuatu gumantung niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Sah tidaknya amal seseorang tergantung pada niat. Makanya setiap kita melakukan aktivitas ya, apapun aktivitas yang nanti kita lakukan, tolong biar berpahala, dapat pahala dari Allah. Niat pertama harus ayat sidabiha wajah Allah wahdah. Nah, ini diperhatikan satu. Kemudian syarat yang kedua, nah, biar sholat kita diterima, wa ayyakuna maquluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai termasuk pakaian ya, kemudian tempat yang kita jadikan sholat harus betul-betul jadi harus halal. Termasuk puasa yang kita jalani hari ini. Ketika buka mau minum, minumannya harus halal. Tidak boleh minuman hasil mencu. Sholat juga sama. Apa yang kita pakai ketika sholat, pakaian kita di samping bersih, suci, dan betul-betul ini pakaian kita, bukan hasil mencu. Berarti ini halal Pak Ustaz. Iya, kan kita semua kita. Kalau pakaian kita halal, apa yang kita makan juga halal, apa yang kita minum juga halal, maka berarti kita menetapi syarat yang kedua, berarti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Coba sekali lagi, syarat sholat diterima oleh Allah ada siji, niat ikhlas mata-mata mencari ridho Allah. Yang kedua apa yang kita makan, apa yang kita minum ya, pakaian yang kita pakai untuk sholat, tempat yang kita jadikan sholat harus betul-betul halal dari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham anak? Paham ya? Oke, pun saiki yang ketiga, biar sholat kita diterima oleh Allah, wa ayyahdura qalbuhu fiha. Ketika sholat ya, hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Ketika sholat ya, di samping menata niat, apa yang kita makan minum ya harus dari rezeki yang halal. Kemudian yang ketiga ya, menghadirkan hati hanya tertuju kepada Allah Subhanahu. Makanya ibu-ibu yang perlu diperhatikan ketika sholat ya, sebelum kita niat ya, kemudian ya cari shot yang terdepan ya, pandang ke tempat sujud ya, kemudian apa yang harus kita baca. Pak Ustaz, ketika kita sholat hati kita tidak diganggu setan. Biasanya ya, apa yang kita baca sebelum sholat dalam tuntunan salah satu ulama ya, termasuk dalam kitab Bidayatul Hidayah ya, satu yang harus kita baca apa nana? Membaca surat Al-Ikhlas. Biar ketika sholat membaca surat An-Nas, biar ketika sholat tidak diganggu setan. Hati kita biar tetap tertuju kepada Allah.
ingatan kita ketika sholat semoga tetap tertuju kepada Allah sambil membaca apa anak? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubidu Gusti. Ilahi anta maksudi, hanya Engkau yang kami tuju ya Allah. Wa ridhoka, hanya ridhomu ya Allah yang kami cari. Bagi setelah itu baca apa anak? Surat An-Nas. Ada nggak surat An-Nas? Ayo dibaca bersama. A'udzu billahi minasy Bismillah. Ayo qul a'udzu Tadi yang kamu baca surat apa? Nas. Dibaca sebelum mulai sholat. Paham anak-anak? Biar ketika sholat hati kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, gimana kalau kami mau tidur? Baca apa Pak Ustaz? Biar dijaga oleh Allah. Baca apa anak? Doa sebelum ada yang apa nggak doa sebelum tidur? Ayo dibaca yang cewek-cewek. Doa sebelum tidur. Bismillah. Ayo. Sebelum tidur. Lupa. Doa sebelum Bismillah. Pokoknya kamu diundi, nanti aja diundi. Ya, kalau mau makan ya, biar dikasih pahala sama Allah, baca doa sebelum makan. Apa itu tadi? Nanti makan undi. Baca doa apa? Bismillah. Ayo dibaca bersama. Allahumma. Nah ini menjelang berbuka ditambahin doa mau berbuka. Bismillah. Tepuk tangannya mana? Iya, nanti tak kasih hadiah jajan sekali ya kalau bisa. Ini Pak Ustadz nanti dimakan. Iya betul kan tadi. Oke, jangan lupa mau tidur juga sama di samping doa yang sudah kita baca. Jangan lupa baca basmalah 21 kali. Ada apa nggak bacaan basmalah? Bacaan basmalah. Hadiah. Lupa ini. Iya. Jangan lupa baca basmalah sebanyak 21 kali. Paham anak-anak? Paham ya? Kalau mau sholat tadi apa dibaca? Surat An-Nas biar ketika sholat diselamatkan oleh Allah. Ingatan kita, hati kita biar tertuju hanya kepada Allah. Baru yang kita baca mana? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Apa anak? Ayo dibaca. Ilahi anta maksudi wa ridhoka. Coba nanti sholat maghrib apa enggak? Namanya siapa sih ini? Penasaran aku.
Ayo niat sholat maghrib. Sholat maghrib dong, ada yang bisa. Sini nak, sini Mumi, tak kasih hadiah nih. Bapak Pak Ustaz yang menang. Niat sholat maghrib. Itu niat sholat, jangan usolli tapi usol ini tak kasih hadiah. Tinggal kita kue, waktu masih 5 menit lagi. Siap ditanya Pak Ustaz? Mantap. Apa tadi yang terbaca? Setelah Anas bermilahi anta maksudi wa ridhoka majlubi. Artinya apa? Biar hati ini tertata. Biar hati tertata ketika sholat bisa menjaga ingatan kita, hati kita, pikiran kita semoga hanya tertuju kepada Allah sampai salam. Makanya ketika sholat gak boleh bergurau, gak boleh cukraan. Setuju? Itu tak belum aku sholat malu tak lihat ya. Guyon sendiri ya. Jadi ya, oke. Nah, kemudian apalagi anak-anak ya, syarat diterimanya sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang keempat, Allah yang jaga biha. Syarat yang keempat, tidak boleh ujub. Apa anak? Tidak boleh ujub. Ujub itu apa anak? Merasa apa? Lebih hebat. Iya, ujub aku tak boleh. Ya, harus rendah tidak boleh sombong. Adalah teman kita yang sombong? Ada enggak? Enggak ada ya. Kalau sombong rasa mentang-mentang lebih baik itu termasuk akhlak yang jelek. Makanya ketika sholat jangan sampai ujub. Niat yang pertama kita tata ya tadi semata-mata ikhlas karena Allah. Yang kedua apa anak tadi? Apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, tempat yang kita jadikan sholat harus dari rezeki yang halal. Yang ketiga apa? Menghadirkan hati kepada Allah. Syarat yang terakhir biar sholat kita diterima, jangan sampai ujub. Merendahkan diri Anda, rendahlah diri Anda, harus memiliki sifat tawadu. Paham anak-anak? Paham. Alhamdulillah. Ya, inilah tadi keterangan 4 hal biar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sambil menanti datangnya berbuka ya Pak Ustaz ya, mau mandu baca ini Ramadan. Apa Pak Ustaz? Ayo dibaca bersama anak-anak ya, sambil menunggu waktu tiba berbuka. Bismillah. Yuk. Rahim. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ayo dibaca. Ambil kue 3. Ya Allah, ini kan kurma. Kurma ya? Iya, gak tahu kenapa. Iya.
Ayo sekali lagi kita baca dengan kemantapan hati biar tauhid kita semakin mantap. Anak-anak ya, memohon ridhonya, memohon surganya supaya diselamatkan dari api neraka. Yuk, asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Jangan dimakan dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ada yang mau maju di kanan, maju sini. Pak Ustaz ngajari doa yang tadi baru ditutup Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang hafal? Coba. Tepuk tangannya mana? Tak kasih kue satu. Iya. Ada yang berani maju sekali lagi? Dua anak baca asyhadu alla. Coba sini. Ayo, Umi sama siapa? Sama ini lagi. Masa ini terus yang lainnya? Harus berani. Ayo, ini lah. Ini. Ayo. Ayo. Asyhadu alla. Ayo sini nih. Ila sini. Astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sawatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sawatika wan nar. Asyhadu an la kita tutup dengan doa ya. Setelah itu insya Allah maghrib tiba. Ayo amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna
salatana wa wudu'ana wa tarawihana wa tasbihana wa tamjidana wa tahlilana wa jami'i a'malina ya Allah wa jami'i a'malina ya Allah wa taqif taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi jal musnana wa ya husnul khitam wa aqina ma tasa'alna bil a'taya kal jisam wa amril arwah minna bi liqa'i khairil anam wa amril muhtar lana bi salati wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyadtukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa tafatu an yamusuna ya abdi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma awhid umurana fi ta'atillah wa sabbit asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassil arzaqana wa ilal khairi qudna wa min syarri ab'idna wa qi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil. Doa mau berbuka. Allah belum mandi sampun mandi nah. Oh langsung dengan menit. Ayo doa dulu nggak apa-apa tapi nggak boleh dimakan di Allahumma laka wa bika wa ala birahmatika ya arhamar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Silakan dimakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.